semuanya, welcome to 19 Degrees Podcast with me, Sepia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, dan juga terima kasih telah bekerja keras untuk hari ini. Yeah. Oke, kali ini aku kembali lagi, ya kan, menyapa kalian semua, asik. I'm back with another topic and new person, of course. Jadi kali ini aku bareng sama Ahmad Budi Al-Bashir, aka my college friend. Halo bro, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Untuk hari ini lumayan baik sih. Alhamdulillah cukup baik. Ini agaknya tanganku nembus banget sih, gitu kan. Sorry ya kalau tiba-tiba kayak gitu. Oke. Kabar baik ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi tenang gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke topik ya, pada kesempatan kali ini, asik. I want to give a shout out, ya, asik. Shout out to program studi ilmu komunikasi FISIP ULM Banjarmasin, dan aku beserta Bashir, kita berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen-dosen ya, untuk dosen-dosen di program studi ilmu komunikasi yang tentunya kece-kece abis ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Thank you so much. Oke. Kita langsung aja nih apa gimana? Langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Oke. Kita Oke, kita bahas apa sih kali ini kita? Oke, kali ini kita bakal bahas tentang jejak digital. Iya, jejak digital. Ya, kita bahas jejak digital nih kali ini. Iya. Mungkin teman-teman semua, asik. Kalian ini ya pastinya punya sosial media kan ya. Pasti nggak lepas dari yang namanya internet. Bener apalagi anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak-anak Gen Z. Iya. Maksudnya anak-anak Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Z ntar jadi Gen Z. Z, gitu. Iya, beda pengertian nanti itu, bahaya. Iya. Oh iya. Mohon maaf nih. Berarti generasi Z aja deh ya. Pokoknya anak-anak zaman sekarang nih kan, termasuk kita juga. Iya, termasuk kita sih sebenarnya. Internet, gak lepas dari sosial media. Iya tadi udah disinggung juga berarti. Iya. Nah, jadi pastinya agak telat nih responnya kan. Pastinya teman-teman semua udah tahu nih ya, jejak digital itu apa sih gitu. Dan kalian boleh mengutarakan, bahasanya gitu banget ya, mengutarakan pemikiran kalian tentang jejak digital di kolom komentar. Asik. Iya, kolom aja di bawah nanti. Ya. Nggak, maksudnya kita nggak bacain, nanti komen aja di bawah ya kan? Kita sama-sama sharing. Nah, jadi jejak digital itu guys, kalau dibikin kayak konsep ala-ala gitu ya. Jadi ketika kalian nih mengunggah sesuatu ke sosial media atau kalian mengakses internet gitu. Nah, itu tuh kayak udah kesimpan gitu loh, apa yang kalian upload gitu, apa yang kalian akses, apa yang kalian cari di internet, itu tuh udah kesimpan gitu loh di internet itu sendiri gitu. Dan benar. Jadinya somehow dia kayak dalam tanda kutip artefak internet ya, atau artefak atau fosil gitu. bisa juga disebut gitu. Atau fosil ya. Bukan arti sih, maksudnya kata lainnya gitu. Kata lainnya, benar. Nah, jadi jadi mungkin ya teman-teman tahunya jejak digital itu ya the one who can gone easily, kayak sesuatu yang gak gampang hilang mungkin dari internet. Ada yang berpikiran seperti itu, mungkin iya benar sih. Ya, simpelnya sih seperti itu gitu. Iya, simpelnya. Nah, mungkin dari Bashir nih punya pemahaman sendiri soal jejak digital ini.
bisa berbagi kali ya, boleh? Kalau menurut aku sih jejak digital itu lebih ke istilah pengalaman kita sih. Ibaratkan kita punya pengalaman nih. Pengalaman itu kita posting tuh ke sosial media tuh. Nah, seiring waktu kan pasti kita akan lupa tuh apa aja yang kita posting. Pasti tiap di sosial media itu ada mengingatkan kalau kita misal setahun yang lalu ada tuh hasil kita posting itu apa. Nah, dari situ tuh jejak-jejak kita menggunakan sosial media itu ada buktinya gitu. Itu umpamanya sih segit kayak gitu sih jejak digital itu. Menurut aku jejak digital itu ya Nah, iya. kayak pengalaman pribadi gitu ya. Dan ya jejak digital ini juga tidak main-main teman-teman. Jadi beneran seberpengaruh itu somehow ya kan. Nah, kita masih berbicara nih soal jejak digital ya kan. Aku ada baca juga di salah satu artikel. Jadi kita sebagai pengguna internet, kita itu meninggalkan 2 jenis jejak. Yang pertama itu ada passive user footprint. Footprint ya, bukan food. Iya. Beda. Mohon jangan salah pengertian ya. Maklum pronounsnya agak strange kayak gini ya kan. Karena jadi bukan bahasa ibu ya. Ya, bukan ibu, benar kayak gitu. Nah, jadi ada pasif dan ada juga yang aktif jejak digitalnya. Ada 2, benar. 2 jenis itu. Nah, yang pasif itu sih seperti apa gitu? Yang pasif kayak gimana sih gitu? Yang pasif itu yang sifatnya otomatis. Misalnya ketika kalian lagi nonton video di platform kita tercinta ini, terus kalian nyari 1-2 video yang menarik perhatian kalian, terus juga kalian searching berbagai hal di Google gitu. Nah, itu apa ya, kayak watch history, terus kayak search history, terus browsing history. Nah, itu termasuk ke passive user footprint. Itu masuk ke jejak digital yang pasif. Yang dia emang sifatnya otomatis gitu. Dari sananya lah bisa dibilang ya. Iya, benar. Terus ada juga nih yang aktif. Nah, yang aktif gimana sih? Gimana tuh? Yang aktif gitu gimana? Yang aktif, yang aktif itu yang dibuat secara sadar. Maksudnya ya kita dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sadar dan sengaja ya lebih tepatnya gitu. Iya, benar. Membuat atau meninggalkan jejak itu gitu. Misalnya kayak ketika kalian sign in atau login ya, login terus kalian mengakses satu aplikasi dan semacamnya. Terus juga ketika kalian mengunggah sesuatu ke sosial media pun nantinya juga bakalan jadi jejak digital kan kayak gitu. Kayak foto atau video or even just with text pun juga jadi jejak digital kadang-kadang. Bener tuh, benar. Nah, itu kan. Ada 2 nih, udah tahu ada kan 2 tuh. Gitu. Ada 2. Ya. Nah, terus ini masih jauh juga nih membahas digital footprint dan apalah ini sebutannya, jejak digital ya. Intinya jejak digital lah ya. Nih. Nah, iya, intinya jejak digital. Nah, kalau kalian ada yang nyimak nih atau mungkin pernah nonton live streaming atau ikut berpartisipasi dalam program literasi digital nasional oleh Siberkreasi dan Kominfo. Bulan kemarin tuh. Pada talk show-nya itu ada bulan kemarin, pas banget bulan kemarin. Jadi masih fresh lah harusnya. Iya. Jadi ada menyenggol soal jejak digital nih sedikit ya kan. Yeah. Jadi dari perbincangan narasumber ahli tentu saja ya, emang jejak digital itu tidak semain-main itu. I mean like jejak digital itu penting banget loh untuk diperhatikan bagi pengguna internet ya. Ya benar tuh. Karena impact-nya itu loh, impact ketika jejak digital itu sudah muncul ke permukaan itu wah. Ya, itu sulit sih diatasi. Speechless nih jadinya. Iya, itu sulit diatasi sih.
sulit. Apalagi kalau jejak digitalnya justru yang buruk-buruk gitu. Nah, itu Nah, yang itu bahaya itu sih. yang lebih bahaya, Itu bahaya benar. banget. Itu bahaya banget ya. Jadi ya cukup riskan lah bisa Iya, dibilang kayak gitu. riskannya lebih tinggi Nah, lah. jadi nah, jadi memang seberpengaruh itu guys jejak digital itu. Jadi memang apa ya? Ketika kalian sampai di fase dimana kalian tuh pengen banget ngapus satu postingan yang enggak banget kalau dilihat-lihat ngapain coba gue ngepost itu waktu itu. Nah, jadi ketika kalian ada di fase itu terus ya udah kalian hapuskan. Oke, itu mungkin bakalan terhapus dari dari media Platformnya. sosialnya kalian. Tapi dari platform, ya dari platform. Tapi itu tuh bakalan tetap ada gitu di database. Jadi itu kayak excuse me itu Ya. nggak bisa yang 100% gone, 100% hilang dari jagat internet gitu kan, karena memang masih ada data-datanya Data-data, gitu. iya benar. Maksudnya nggak benar-benar kehapus banget. Nah, jadi seriskan itu gitu. Nah, jadi jejak digital ini ya intinya jangan sepelekan lah guys ya, karena itu impactnya gila. Gila Kalian sih. nggak tahu aja gitu impact jejak digital itu. Mana tahu nanti misalnya kalian mau ngelamar kerja gitu kan. Nah, bener tuh. Terus tiba-tiba perusahaan yang tempat kalian ngelamar kerja itu tiba-tiba background check nih. Terus ngelihat jejak digitalnya kalian kayak apa sih, track record kayak gitu. Kalau kalian ke Gap pernah apa sih berbuat yang tidak baik lah di internet terus ketahuan, nah itu yang bahaya sih. Itu berisiko tinggi sih, riskannya tinggi. Jadinya ngaruh ke reputasi kalian gitu. Jadi iya gitulah guys, jejak digital itu emang somehow serem sih, cuma ya gimana gitu kan, Gini kayak gitu kan ketentuannya. Gini. Sebenarnya jejak digital itu ada dua sih. Ada positifnya, ada negatifnya juga. Yang positifnya itu kita bisa melihat kenangan kita di zaman dulu itu gimana sih. Sekonyol apa sih kita mengenal sosmed yang awal-awal itu gimana. Pasti dari kalian pasti sosmed pertama itu Facebook tuh. Yakin deh aku. Pasti kalian cringe tuh ngelihat postingan-postingan. Aku juga, iya kan? aku juga jujur dulu Facebook pertama kali gitu. Tuh. Iya. Nah, sedangkan yang negatifnya itu ya tadi bisa misal nih melakukan hal-hal yang tidak senonoh tuh di sosial media atau platform lainnya tuh. Itu kan pasti misal kayak tadi dibilang Sepia tadi kan, ketika ingin melamar kerja terus atasan ini ngecek tuh background kalian itu gimana tuh sampai ke sosmed kalian ya semacamnya gitulah, pasti nyari tuh track recordnya si orang ini apa sih. Nah pas di sosial media itu kalian ngeposting hal-hal yang tidak senonoh tuh, nah itu bisa riskan tinggi sih sebenarnya. Bisa jadi Anda itu tidak diterima kerja ataupun ya hal yang tidak diinginkan lah gitu. Ya bisa jadi tidak diterima pekerjaan, itu nggak lucu ya guys. Nggak lucu sih, gara-gara track record tuh. Diterima pekerjaan cuma gara-gara jejak digital kalian. Iya, cuma karena jejak digital kalian terus kalian nggak diterima kerja. Kan nggak lucu gitu nggak loh. Lucu. Kayak, gimana gitu? Iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa besar sih pengaruh jejak digital ini bagi pengguna internet, itu besar banget. Dan memang perlu perhatian khusus sih gitu dari kita sendiri juga sebagai pengguna, gimana caranya supaya kita tuh nggak sembarangan gitu loh guys, kayak ngupload sesuatu, ngunggah, kayak akses sesuatu, mencari sesuatu di internet itu biar nggak aneh-aneh dan jadinya jejak digital buruk gitu. Nah, jadi kita tadi sudah membahasnya serba-serbi lah ya, bisa dibilang benar. Serba-serbi jejak digital gitu. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kan ya gambaran dari jejak digital itu seperti apa. Dan mungkin di kehidupan sehari-hari ya, kalian pasti pernah tuh nemuin kayak apa sih?
somehow like jejak digital Iya, orang jejak mungkin digital. atau dari diri Iya. sendiri gitu ya kan? Pernah tuh. Mungkin kalian pernah nemuin kan? Ya, dan jadinya pasti bakalan mixed feeling kan, karena kayak apaan sih, kayak kok Jatuhnya dulu aku cringe pernah ya. bikin beginian gitu. Iya, agak cringe gitu. Nah, kalau Bashir sendiri pernah nggak sih kayak mengalami hal serupa kayak gitu, kayak you found your own jejak digital, atau mungkin nemu punya temen kayak, atau nemu punya orang-orang di sosmed gitu, pernah nggak? Pernah Sering nih sih. jangan-jangan. Sering. Mau cerita dikit sih sebenarnya. Oh, Aku sering beneran. Oke, bener. boleh. Soalnya gimana ya? Aku juga sering bermain sosial media di Facebook sih tentunya. Ya karena aku lebih aktif di situ daripada di platform lainnya tuh. Jadi gini nih, aku waktu zaman awal-awal Facebook tuh alay banget kan tuh, ngepost ini tuh, ngutip quote-quote ya mutiara gitulah. Pas udah di sekarang nih, kan tahu itu Facebook tuh tiap tahun tuh pasti ngingatin kalau kita pernah melakukan hal ini, baik itu video atau teks ataupun gambar bisa juga tuh. Pas itu kan sebelum kita nge-share lagi, kita ngeliat dulu kenangan kita itu apa aja. Nah, jadi aku ngeliat tuh, waduh, kok alay gini sih? Halo, Sepia? Ya, halo. Kayaknya agak terputus. Iya, Oke, lanjut koneksinya tadi. nih. Oke, ini. Ya, jadi gitu tadi Tadi untuk di-cut ya. Oke. ya, ya, 1, 2. ya jadi gitu sih pengalaman dariku untuk masalah jejak digital. Ada pengalaman lagi mungkin ya kan? Ada pengalaman lain lagi mungkin dari Bashir sendiri mungkin. Untuk diriku sendiri sih, ya gimana ya? Nggak ada sih, jatuhnya ya cuma alay aja gitu. Gini, kalau sudah misalnya kita ngelihat, diingatkan tuh sama platformnya. Kalau bahwa setahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu tuh, ada tuh jejak digital kita tuh. Nah itu sebelum kalian posting ulang kembali atau meng-share ke timeline kalian, itu kalian bisa ngecek dulu tuh biasanya sih. Untuk Facebook sendiri kayak gitu. Karena aku pengguna aktif Facebook kan ya. Jadi ya aku ngecek dulu tuh sebelum aku nge-share kembali hal apa yang aku lakuin di tahun-tahun sebelumnya tuh. Nah, untuk memastikan hal itu, kalian misalkan tidak ingin di stalking atau sama orang ataupun teman-teman kalian tuh, kalian bisa hapus sih sebenarnya. Tapi ya gitu. Pokoknya jangan berbuat hal yang aneh lah di sosial media. Supaya Bener banget sih. Jadi kayak apa ya? Memang teknologi makin canggih gitu kan. Jadi sekarang iya. kayak every single thing that you explore on internet, Iya. or even you upload it on sosmed gitu, kayak itu udah kesimpan di database ya, Tentu. emang udah tersimpan sendiri gitu. Dan Benar. somehow ya ketika kalian menghapus itu ya, kalian menghapus postingan atau apa gitu, itu bakalan tetap muncul, tapi ya munculnya mungkin dengan cara lain gitu, Dengan entah cara itu lain. kalian search di internet langsung atau gimana ya. Pokoknya nggak semudah itulah guys, intinya jejak digital itu untuk Benar. dihilangkan atau dihapuskan dari jagat internet gitu. Benar. Nah, kita bahas apa lagi ya? Apa ya? Kalau aku belum cerita Iya. pengalaman Oh aku iya, ya. Sepia Aku belum belum cerita nih. pengalaman nih, gantian kita. Gantian dong. Iya, gantian kita. Iya. Nah, jadi ini aku udah lumayan sering sih ngalamin kayak gini kan. Jadi karena aku pengguna Twitter ya. Kalau tadi kan Bashir pengguna Facebook ya, Iya, aku pengguna aktif Facebook. Kalau Facebook. Sepia berarti Aku Twitter. pengguna ya Twitter, Instagram juga sih sebenarnya. Ya lebih sering di Twitter sih. Jadi kan aku pengguna Twitter, jadi aku tuh sering ngamatin gitu kan, apa sih yang lagi rame di Twitter. Karena kan Twitter tuh kalau ditinggal sedetik aja,
itu tuh udah kayak ketinggalan banyak banget, literally like a lot. Nah, iya, kelebihannya Beneran Twitter nggak bisa ditinggal, jadi mm, makanya terus-terusan gitu. itu salah satu kelebihan dari Oh my platform God. Twitter sih. Iya. Jadi ya itulah, informasi lancar banget dari situ guys. Iya, Pasti benar. banyak nih yang pakai Twitter nih Banyak teman-teman. sih, banyak Pasti. jelas. Ya, lanjut ya Lanjut, banyak. lanjut. Oke, lanjut. Jadi di Twitter itu kan sering ini ya, sering ada thread Ya, thread. atau apa sih bahasa Indonesianya? Utas. Ya, iya Ya, kah? thread atau utas gitu. Nah, jadi banyak nih orang-orang kan bikin thread tentang apa aja tuh. Banyak tuh. Nah, aku tuh pernah ya, aku pernah ketemu satu thread yang emang waktu itu lagi rame banget. Aku lupa tentang apa, tapi memang lagi rame tuh threadnya pada saat itu. Nah, sangat disayangkan waktu itu threadnya udah dihapus sama yang bikin. Jadi sudah tidak bisa diakses kan. Terus juga akunnya juga udah hilang, gitu. Iya. Ya kayaknya sih waktu itu tentang spill-spillan ya, kamu nggak tahu, nggak ingat soalnya. Jadi kayaknya aku juga agak lupa nih tentang apa waktu itu. Jadi karena aku penasaran kan, banyak banget yang ngomongin soal itu gitu. Even thread-nya udah hilang ditelan bumi beserta akun-akunnya gitu. Jadi agak bingung kan gitu, clueless banget, gimana nih mau baca, padahal penasaran kan. Terus kayak aku tuh ada ngelihat orang di Twitter ya, dia tuh pakai apa sih, semacam thread and roll, I guess, correct me if I'm wrong. Pokoknya yang dia bisa ngedeteksi thread yang udah hilang gitu loh. Ya, pokoknya pakai itulah. Semacam bot gitu ya? Nah, teknologi makin canggih ya guys. Teknologi sekarang makin canggih kan ya. Jadi iya, makin canggih. Iya, bahaya makanya. Thread yang udah hilang pun bisa ketemu lagi gitu. Iya. Ya, jadi aku lihat ada orang yang nge-enroll thread yang udah hilang itu, dan ya bisa. Dan masih ada utuh gitu loh, utuh tanpa lengkap tuh. tertinggal satu. Ya, lengkap. Wah. Dan aku juga pada akhirnya nggak jadi baca karena ya agak bingung juga gimana cara makainya dan gimana aksesnya gitu kan. Jadi pada akhirnya aku nggak jadi baca. Tapi ya itu salah satu experience juga sih gitu. Bahwa memang jejak digital itu ya sudah berapa kali ya kita bilang bahwa itu untuk menghilangkan apa yang telah kamu tinggalkan jejaknya di situ gitu. Benar. Apapun yang kamu unggah terus kayak someday you want to delete it, iya itu memang kehapus dari platformnya memang, cuma ya database-nya masih ada. Iya, susah. Ya masih ada gitu. Apalagi buat zaman sekarang juga. Buat zaman sekarang itu kan udah canggih gitu. Susah. Ya buktinya thread aja bisa di-enroll. Benar. Maksudnya bisa dikembalikan lagi dalam tanda kutip, dikembalikan lagi. Komplit ya itu ya. Gitu. Tapi emang, iya. Jadi itu mungkin satu dari sekian banyak kejadian yang ada nih sebagai pengguna Twitter ya. Maksudnya satu dari sekian banyak apa sih yang dialami anak-anak Twitter ya. Iya. Gitu. Terus juga kayaknya pengalaman aku segitu-gitu aja sebenarnya masih ada, cuma kayak agak bingung nih jelasin situasinya karena udah lama gitu. Jadi itu sih satu dari sekian banyak beberapa gitu ya. Gitu. Oke. Iya betul. Oke, kita lanjut ke apa nih? Contoh ya. Contoh atau kasus deh gitu. Iya. Yang berkaitan sama jejak digital. Mungkin Bashir ada yang lagi hangat-hangat kemarin sih, sebenarnya nggak terlalu hangat, cuma udah terjadi di beberapa bulan kemarin, kasusnya Jessica Jen tuh,
Tahu nggak sih Jessica Jen? Pasti tahu semua dong. Oh, iya. Ya. Konten kreator Ya benar. idaman, idola ya. Idaman gak Aduh. tuh? Oke, lanjut. Oh ya, ini sebelum sebelum kita lanjut nih membahas soal Kak Jessica Jen, di sini kita nggak bermaksud untuk ibaratnya kayak menjelekkan, merendahkan dan lain-lain ya, beneran Enggak. kita sama sekali nggak ada maksud untuk nyinggung ya. Ini Iya. mohon maaf banget nih, kita bener nggak ada maksud untuk gimana-gimana, cuma kita ngasih example aja gitu loh Iya, tentang example. bagaimana sih kayak how that digital footprint works kayak gitu, gimana cara jejak digital itu bekerja. Jadi ya lanjut. Nah, jadi awal permasalahannya itu kan ada salah satu akun Facebook yang ngegali informasi nih, nge-stalking si akun Facebooknya Jessica Jen tuh. Nah, berawal dari satu orang yang nge-share, alhasil dari warga-warga Facebook itu tahu semua tuh, nge-sharing sana sini, alhasil masuk ke platform lainnya sampai akhirnya si Jessica Jen ini tahu bahwa akunnya itu di-stalking sama orang. Untungnya aja nih, si Jessica Jen itu mengambil hal positifnya. Dia lebih tertawa juga sih sebenarnya. Mungkin gak tahu sih menurut Kak Jessica Jennya gimana, tapi ya gitu. Dia mengambil hal positif lah ketimbang dari hal negatifnya. Jadi ya anggapannya kenangan-kenangan dia waktu memakai Facebook mungkin cukup mengocok perut sih, ketawa gitu. Lucu. Mungkin kalian pernah ngeliat sih kasusnya Jessica Jen, bukan kasus sih, lebih ke hal-hal jejak digitalnya Kak Jessica Jen. Ya gitu. Itu salah satu jejak digital yang bisa Pernah lihat dibilang kan bisa dibilang hal positif lah. Iya, salah satunya. Nah, kalau negatifnya kayaknya kalau negatif ini banyak, lebih banyak gitu. Tuh, lebih ke itu sih, lebih Malah ke kayaknya banyak negatifnya nggak sih kalau soal jejak banyak. digital? Mungkin kalian tahu semua sih, jejak digital itu yang negatif itu banyak sekali. Tapi cenderung hal yang tidak senonoh sih kalau yang negatifnya itu. Iya, atau juga biasanya hal-hal yang video mengandung sur tuh biasanya tuh. ya yang waduh itu ngeri banget. Nah, itu yang ngeri tuh. Bahkan bisa membuat banget. bisa bikin masuk penjara tuh. Itu yang bahaya. Itulah mengapa jejak digital itu sangat bahaya. Kalau udah berkaitan sama hukum ini udah another level. Iya. Gitu. Ngeri banget sih ya. Tapi kalau soal Kak Jessica Jen itu ya itu aku lihat sih emang nggak terlalu dipermasalahin banget ya. Mungkin, ya, tapi responnya positif dari Kak sih. Jessica Jennya sendiri. Maksudnya dari Kak Jessica Jennya sendiri juga tidak terlalu mempermasalahkan itu gitu. So ya itu cuma example aja sih guys. Nah mungkin ada lagi nih, mungkin selain Kak Jessica Jen mungkin ada another example gitu. Mungkin ya kalau masalah atau contoh untuk jejak digital ini kayaknya sih nggak ada kalau untuk yang hangat-hangat untuk sekarang sih. Mungkin itu cukup sih untuk ngejelasin mereka yang nonton video ini betapa riskannya itu jejak digital. Iya benar-benar. Iya sih. Agak susah sebenarnya guys buat. Iya, kita nggak berani juga masalahnya ngangkat masalah orang. Iya. Iya, sejujurnya sih nggak berani gitu. Iya, sebenarnya ada banyak sekali kasus yang berkaitan sama jejak digital ya guys. Kalian bisa searching aja di internet, banyak kok. Banyak itu. Banyak banget. Kalian tinggal baca-baca aja tuh yang mana gitu kan. Itu cuma satu dari sekian gitu. Iya. Nah, misalnya nih ya kan, ketemu ya kan jejak digital, entah itu dari kamu sendiri atau misalkan ada orang nemu nih, misalkan kamu pernah ngomong kayak gini, kamu pernah mengunggah ini kayak gitu, ini dari orang loh ya. Nah kalau dari Bashir sendiri nih tanggapannya gimana kira-kira? Kalau dari aku sih ya, aku terus terang aja sih kalau misalnya ada orang yang
ngelihat jejak digitalku di media sosial itu gimana, ya aku terus terang aja. Ya itulah aku waktu pertama kali menggunakan sosial media. Tapi rata-rata sih aku jejak digitalku nggak terlalu parah sih. Lebih hal ke alay aja gitu atau cringe lah bisa dibilang. Ya itu sebenarnya nggak terlalu berat, nggak terlalu berat ya. Kalau menurutku sih terus terang aja. Terus ya Oke. kalau bisa dihapus saja supaya tidak mengganggu orang lain atau timeline orang lain. Bener tuh. Oke. Kalau dari Resep aku ya. ya, aku bertanya sendiri, menjawab sendiri jadinya begitu, tidak Iya. apa-apa. Uh, kalau dari aku ya, jadi ketika ada orang yang menemukan serpihan, enggak bercanda, maksudnya menemukan jejak yang aku tinggalkan gitu kan. Tanggapan sih ya tergantung jejaknya seperti apa gitu. Ini kayak kalau misalkan jejaknya yang oke saja, I mean not really problem, like ya maksudnya nggak terlalu bermasalah banget. Well, nggak yang gimana juga sih gitu. Cuma kalau misalkan kayak terdapat yang buruknya, ya namanya manusia pasti ada salah saya gitu, nggak mungkin enggak gitu. Ya kalau misalkan kebetulan terdapat yang buruk, ya aku tidak akan ragu untuk meminta maaf dan ya meminta dengan sangat untuk mungkin bisa di delete, di take down gitu. Dan ya tentu saja dengan permintaan maaf itu tadi gitu. Pokoknya kayak gitulah, aku ngelihat konteksnya juga sih gitu soal jejak digital ini. Karena kan ini kayak mix banget nih, ada yang jejak digitalnya mengundang tawa, ada juga yang mengundang rasa ingin gitu kayak banyak tuh. gimana gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi ya itu sih guys tanggapan dari ya kita berdua gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi jejak digital ini apa ya? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, amat sangat riskan sebenarnya. Gitu. Iya, riskannya tinggi banget dan sumpah. Juga kita harus benar-benar dan harus we have to keep an eye, tentu saja. Benar. Dan apa ya? Iya, karena ya namanya teknologi ya guys ya. Sekarang teknologi jujur kayaknya serem banget sih. Luar nalar sih, luar nalar. Kita gitu. Iya, kayak sudah mampu untuk menangkap aktivitas kita gitu loh di internet. Baik buruknya juga kayak. Iya, asal ditangkap sama internet. Technology is that incredible gitu. Iya, betul sekali. Nah, jadi masih ada lagi nih gitu. Apa tuh? Soal jejak digital. Masih dengan topik yang sama. Jadi jejak digital ini juga tidak lepas dari budaya spill-spillan. Tadi sempat disinggung tuh tadi tuh. Budaya spill. Iya, budaya spill. Nah, jadi biasanya kalau ada orang spill kayak gitu bukan tanpa alasan ya, pasti ada sesuatu gitu. Dan biasanya kalau aku baca tweet spill-spillan kan banyak banget tuh yang spill. Nah, mereka itu melampirkan bukti berupa chat, berupa hal-hal lainnya gitu. Nah, itu masuk konteks jejak digital juga loh, karena ya memang they really do that. Maksudnya orang yang di-spill dia memang pernah berbuat demikian kayak gitu. Jadi biasanya kalau di tweet orang spill kayak gitu, itu banyak banget tuh buktinya gitu kayak. Ya, itulah ya yang dimaksud dengan jejak digital, ya itu tadi. Ya itu tadi itu. Apa yang sudah kamu perbuat gitu loh di sosial media, terus kayak kamu manfaatkan untuk sesuatu yang buruk, kemudian kamu hapus itu, ya itu nggak akan hilang sekejap atau secepat itu juga, karena orang-orang juga biasanya
sama cepatnya kok kayak tiba-tiba aja ada buktinya kayak gitu. Nah, itu. Kayak, Bukti itu sih yang susah ngilanginnya. Ya, itu juga termasuk jejak digital juga sih kan, karena dilakukan di dunia maya ya kan. Hal-hal yang begitu-begitu. Nah, jadi kalau dari Bashir nih, ini konteksnya bukan terkait adanya jejak digital dan macam-macam ya, tapi mungkin lebih kepada budaya spill aja gitu. Nah itu gimana sih? Kalau budaya spill itu kan ibaratnya kayak nge-reveal ya kan? Iya, Nge-reveal bener-bener kayak spill the tea, reveal kelakuan orang dalam tanda kutip, atau nge-reveal sesuatu yang memang orang-orang harus tahu soal ini. People should know about this one, period, gitu ibaratnya kan. Jadi dari Bashir sendiri gimana tanggapannya? Sebenarnya dari aku banyak sih budaya spill-spillan atau ya mungkin bisa dibilang roasting seseorang sih. Lebih mirip sih, menurutku lebih mirip roasting seseorang gitu. Bukan seseorang juga, bisa juga tempat, bisa juga ya hal-hal yang bisa diakses sama orang lah ya. Jadi budaya spill ini banyak sih bertebaran di internet. Gak cuma artis doang yang bisa di-spill. Bahkan kita sendiri tuh bisa di-spill sama orang-orang tuh. Jadi ya gitu. Ada salah satu kemarin nih kalau nggak salah nih. Si Cinta Laura ini di-spill nih sama orang di Twitter tuh. Katanya kayak sok baik lah atau nggak peduli sama negaranya lah. Terus ya nge-spill sana sini lah dia. Alhasil direspon tuh sama Cinta Laura tuh. Direspon dengan baik-baik. Terus yang si tukang spill ini dikasih respon. ya, dia dikasih respon baik. Terus ya itu dia seorang ini habis nge-spill si Cinta Laura ini, terus ya gitu hilang dia, bahkan sampai tutup akun tuh dia tuh. Mungkin dia malu kali atau gimana ya, gimana ya, namanya budaya spill ini mungkin dia satu menurutku dia asal ngetik atau keyboard warrior lah istilahnya. Mungkin tahu nggak sih keyboard warrior tuh? Nah, kayaknya aku nggak tahu sih. Aku justru baru dengar istilah itu loh. Nah, ya keyboard warrior berani diketikkan doang. Ya berani di dunia maya doang. Terus pasti orang ini nanggepin dia hilang tuh. Entah dia bisa tutup akun atau menghapus komentarnya atau menghapus tweetnya gitu tuh. Jadi gitu. Sebenarnya lebih baik gak usah di-spill sih. Gak usah nge-spill orang lah. Cukup nyimak aja gitu. Daripada kena hal-hal yang gak diinginkan. Kalau nggak tahu kebenarannya juga mending diem ya. Nah, gitu. benar. Cukup tahu aja kita. Gak usah ikut berpartisipasi walaupun kita tahu dikit. Nah, lebih baik diam aja. Jadi itu ya. Juga apa ya? Tadi kan katanya setelah direspon balik nih sama yang bersangkutan gitu. Yang nge-spill ini tutup akun, terus kayak delete macam-macam. Nah, kita nggak tahu nih, tangan orang sekarang cepet-cepet loh. Nah, benar tuh. Cepet-cepet. Jadi sebelum orang ini hilang dari jagat internet kan, itu udah di SS, udah di sebar macam-macam. Itu kesebar di mana-mana dah. Ya salah satu juga, iya itu jadinya juga jejak digital lah kayak gitu. Dan ya memang wah kejam banget dunia internet itu. Gitu. Iya, dunia internet memang kejam banget sih. Nah, aku kepikiran satu hal nih. Apa tuh? Ya, aku kepikiran satu hal. Jejak digital itu bisa nggak sih 100% dihapus dari internet? Untuk jejak digital menurut ya. Kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya gini. Satu. Jangan berbuat hal-hal yang gimana ya? Di luar nalar manusia lah. Ibaratkan kayak ngeposting hal-hal yang tidak senonoh,
memosting sana sini. Kita nggak tahu nih kebenaran apa yang kita posting itu. Baik kita nge-share postingan orang ataupun nge-share postingan kita sendiri tuh lebih baik dipikirkan dulu sebelum ngeposting. Yang kedua, kalau bisa privasikan akun-akun kalian. Baik itu data pribadi kalian atau ya semacam kayak pendidikan kalian di mana, tempat tinggal kalian di mana, bahkan email kalian sendirinya kalau bisa diprivasikan aja. Itu sih menurutku lebih ke antisipasi lah. Sebelum orang-orang di dunia internet ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari aku Balik itu lagi aja. nih pertanyaannya, kira-kira menurut kamu bisa balik lagi nih pertanyaannya ya kan? Apa tuh? Bisa dihapus nggak jejak digital itu? Sebenarnya nggak bisa. Kalau menurut kamu bisa nggak? Bisa dihapus nggak 100%? Nggak bisa. 100% dihapus itu bisa nggak sih? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Satu tadi, budaya spill-spillan, budaya nge-share, dan itu sebar kemana-mana. Percuma kamu hapus, itu tuh masih disimpan sama orang lain tuh di gadgetnya orang mereka itu masih kesimpan. Walaupun data diri, walaupun akun kalian ditutup maupun dihapus sampai bersih kapanpun, itu gak bakal hilang. Itu bakal ada di mana-mana. Ya baik entah itu anonim ataupun di teman-teman kalian itu ya gitu, gak bisa dihapus. Oke, menurut Bashir nggak bisa dihapus nih. Gak bisa dihapus. Kalau dari aku tergantung sih. Aku nggak tahu kayak situasinya bagaimana dan caranya juga gimana, aku nggak tahu. Tapi di satu sisi aku merasa bahwa memang ya jejak digital itu memang susah untuk dihapus yang 100% gone from the internet. Gak bisa. Ya tidak bisa menjamin juga 100% hilang kayak gitu. Karena ya yang namanya database kan. Database itu agak pelik soalnya itu. Tapi di sisi lain kayaknya ada sih kemungkinan untuk bisa dihapus gitu ya. Cuma ada, tapi kecil kemungkinannya. Presentasi jejak digital itu bisa 100% dihapus itu kayak kecil banget. Kemungkinannya kecil banget kalau misalkan harus dibandingkan sama kemungkinan jejak digital itu tidak bisa dihapus dari jagat internet gitu loh. Benar. Jadi ya ada dua sisi nih kalau dari aku gitu. Agak bingung juga kayak bisa dihapus nggak ya? Gitu. Tapi itu tadi kalau dari aku ada dua kemungkinan tadi. Nah, kita udah lama banget nih. Iya nih, nggak kerasa nih. Ya nggak kerasa ini udah berapa menit coba kita ngomong ya kan? Lama udah. Soal jejak digitalnya emang nggak ada nggak ada habisnya nih guys kalau ngomongin soal jejak digital. Sebenarnya masih banyak sih, cuma ya kita tahu diri lah ya kita. Iya benar. Kita tuh pengetahuannya masih kurang juga gitu kan. Jadi ya kita batasin aja lah ya. Iya benar. Oke, kita sampai ke apa nih sebutannya, closing ya? Atau closing statement? Iya benar, closing. Ya. Keren banget nggak tuh closing statement? Nah mungkin dari Bashir ada 1-2 hal mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman semua gitu. Perihal apa yang kita bahas hari ini. Kalau dari aku sih ya berbuat baiklah di sosial media. Baik itu kalian berbuat baik di dunia nyata ya. Karena kelakuan Anda di dunia maya dengan dunia nyata itu harus dipisah sih. Karena dunia maya itu kejam. Dan ya itu, jejak digital itu nggak main-main soalnya. Itu sih dari aku. Oke. Ini closing statement lagi ya dari aku ya. Kayak gimana closing statement gitu guys. Wow. Oke. Dari aku ya. Kita semua udah pada tahu kan ya betapa powerfulnya jejak digital ini. I mean like it has a big impact for someone. Dan dari situ juga kita belajar bahwa jejak digital itu tidak bisa dianggap main-main. Benar. Itulah kayak kita sebagai pengguna internet
Itu memang sudah seharusnya sih kita bisa bijak dan cermat juga untuk menggunakan internet ya, khususnya media sosial. Benar. Karena kita tidak tahu nih ke depannya bakalan seperti apa kayak gitu. Dan juga perlu untuk memperhatikan apa yang mau kita cari, apa yang mau kita unggah nih ke internet gitu, dan apa yang kita apa yang bisa kita reveal ke publik gitu loh. Itu harus diperhatikan banget sih. Iya, benar. Kalau misalkan kalian nggak mau terjebak ibaratnya dalam jejak digital kalian sendiri yang entah itu buruk or even worse dan buruk gitu loh maksudnya. Ya kalau kalian tidak mau lah sampai di spill dan macam-macam itu ya mulailah untuk cermat, mulailah untuk bisa memilah atau berpikir kembali untuk mengunggah sesuatu ke internet gitu. Karena once you upload it on internet, ya it can be deleted easily, kayak nggak semudah itu untuk dihapus gitu loh. Apalagi udah tahu kan jejak digital itu se-impactful itu. I mean impactful, what kind of word is that? I mean like sudah tahu gitu loh jejak digital tuh seriskan itu gitu loh. Kalau memang sudah tahu seberpengaruh itu ya harusnya bisa dipikirkan kembali lah ya, think many times to upload something, karena itu bakalan berpengaruh ke depannya sih buat diri kamu sendiri khususnya. Kalau dari aku itu sih ya. Nah jadi teman-teman udah pada tahu kan ya kayak gitu, jejak digital itu ngaruh apa sih gitu, seberapa besar pengaruhnya gitu. Terus juga tadi kita udah bahas tentang contohnya seperti apa gitu, terus kayak tanggapan soal jejak digital itu sendiri seperti apa, kemudian apa yang harus kita sebagai pengguna internet lakukan untuk untuk menghindari hal-hal yang buruk yang sudah kita sebutkan tadi lah ya gitu. Dari hal tersebut gimana caranya gitu. Nah dan beberapa wejangan lainnya ya kan. Ya, kita udah membahas banyak hal nih, udah mereveal banyak hal, udah dikasih tahu semua nih. Jadi diharapkan kalian semua pengguna internet ya, khususnya Gen Z ini sebutannya udah Gen Z, nanti salah pengertian lagi. Gen Z nih, Gen Z semuanya, kalian ya, harapannya sih semoga makin ini lagi ya, makin bijak lagi deh dalam menggunakan media sosial, lebih berhati-hati lagi untuk upload sesuatu gitu. If you want to upload something, make sure you have to think many times about that. Kayak perlu nggak sih ngepost beginian? Terus kedepannya gimana kalau misalkan aku ngepost ini dan kemudian dihapus dan kemudian ada orang yang tiba-tiba datang kasih tunjuk, ini loh kita pernah berbuat seperti ini. Ya pasti seram banget tidak ingin kan hal tersebut terjadi pada kalian gitu. Jadi ya seperti itulah guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, thank you so much Bashir. Thank you juga Sep ya. Bashir sudah menemani sudah menemani bercakap-cakap pria, berbincang-bincang ya mengenai jejak digital yang amat sangat ini. Iya. Amat sangat apa nih? Gimana tuh? Sangat powerful. Nah, bener tuh. Iya. Thank you so much sekali lagi. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa untuk cek komen, dan subscribe tuh. Iya. Wah, udah kayak YouTuber banget, udah kayak content creator
kayak like, share, subscribe, kayak gitu, komen jangan lupa ya kan. Nah, benar tuh, benar. Kayak content creator wannabe nih. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman sudah mampir dan mendengarkan. Mohon maaf apabila dari kita ada kesalahan baik kata, perbuatan ataupun informasi. Kalian bisa beri kritik dan saran juga, guys. Boleh banget gitu. Boleh supaya banget tuh. Kedepannya lebih baik lagi. Iya, boleh banget. Jadi supaya kedepannya lebih baik lagi ya kan, supaya bisa menciptakan konten baru. Buset. Ya, buset. Ada lanjutannya nih berarti. Ini ya. Berat sih. Oke. Terima kasih semuanya. Ketawa aja nih orang. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Hopefully you have a very nice day ya. Yeah. Sampai jumpa sampai lagi. Bertemu. See you when we see you. Asik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Dan inilah 19 Degrees Podcast with me, Sevia and Bashir. Thank you so much. Kita pamit undur diri. Dah. Thank you semuanya.